Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di pandemi corona ini kita tidak boleh kemana-mana ya, cukup di rumah saja. Makanya saya tidak mereview mobil, dan saya ingin menyajikan hal yang bermanfaat yang lainnya. Kebetulan saya 8 tahun terakhir berprofesi sebagai home planner, maka di sini saya akan sedikit berkontribusi, semoga membantu teman-teman yang pengen membangun rumah yang sehat dan bebas virus atau antivirus, apalagi virus corona ini. Seperti apa? Lanjut. Mohon untuk klik subscribe dan tombol loncengnya, dukung kami untuk terus berkarya. Oke, langsung saja. Syarat untuk rumah sehat adalah cukup cahaya masuk, terus kemudian aliran udara itu lancar dan menyebar ke seluruh ruangan, terus kemudian tidak sempit. Kalau ruangan itu minimal 3x3, seperti kamar minimal 3x3. Kemudian jarak antara septic tank dan sumur itu minimal 10 meter. Biasanya rumah sehat itu minimal 100 meter persegi luas tanahnya. Terus bagaimana dengan yang akan saya bahas ini adalah dengan luasan 72 meter persegi luas tanah. Ini nanti akan saya fullkan agar memenuhi syarat sehat, tidak sempit. Dengan 2 kamar, yaitu 1 kamar utama yang cukup lebar dan 1 kamar anak yang pas lebarnya, yaitu 3x3 minimal lebarnya. Oke, langsung saja. Denah yang saya akan tampilkan ini adalah seluas 72 meter persegi dengan lebar muka 6 meter dan panjangnya 12 meter. Dari 4 syarat rumah sehat tadi, yaitu aliran udara, kemudian cahaya masuk, dan luasan ruangan yang lebar atau minimal 3x3. Saya akan membahas yang paling utama untuk virus corona ini, untuk pandemi ini, yaitu kamar mandi berada di depan, paling depan. Sudah walaupun masih di kita kalau pengen kamar mandi kalau pengen kamar mandi itu bilangnya ke belakang. Ini kamar mandi saya taruh depan karena memang kalau kita keluar ruangan, kalau kita ke tempat-tempat keramaian, ketika pulang itu langsung bersih-bersih. Dan di sini saya tulis semi teras atau ruang tamu. Sebenarnya saya nggak setuju untuk rumah kecil itu atau rumah di perkotaan. Sebenarnya nggak perlu ruang tamu ya, karena memang sangat-sangat jarang tamu berkunjung ke rumah. Dan pasti kalaupun yang berkunjung pasti memaklumi nggak ada ruang tamu karena memang ruangannya sempit gitu. Sehingga di sini saya sebut semi teras. Ini karena full kaca, jadi sebenarnya teras dan kamar mandi. Jadi tamu dan penghuni rumah, termasuk kita yang menghuninya, kalau habis dari luar, yang paling pertama kali dikunjungi adalah kamar mandi, bersih-bersih, baru ke area yang lainnya, menuju ke ruang tengah, dapur, atau masuk ke kamar. Jadi untuk menangkal virus itu kunci utamanya adalah kebersihan sebelum masuk rumah, membersihkan diri sebelum masuk ke ruangan lainnya. Dan di sini bisa diperhatikan ruangan di sini sama ruangan yang lainnya itu selisih 40 cm. Ya, di sini saya kasih tangga 1 step.
jadi naik 20 cm, naik 20 cm. Jadi untuk ke ruang tengah dan kamar-kamar itu lebih tinggi 40 cm daripada ruang tamu. Di sini saya menitik beratkan pada udara berat dan kotor itu pasti berada di bawah. Jadi udara kotor itu pasti berat dan berada di bawah, sehingga teman-teman pasti kalau punya ranjang atau tempat tidur itu minimal 30 cm ketinggiannya, sehingga tidak menghirup udara-udara kotor dan racun. Nah, di sini agar ruang bebas ini terhindar dari virus atau udara kotor dan beracun, maka dikasih ketinggian atau naik level minimal 30 cm, sehingga udara-udara kotor yang di sini akan mengalir ke bawah, mengalir ke area ini, area pertama kali masuk rumah, yaitu semi teras ini, sehingga ruangan yang lainnya insya Allah terbebas dari udara-udara berat, udara-udara kotor yang berat, karena sudah mengalir ke area depan. Oke, jadi kalau teman-teman punya anak kecil yang sedang belajar merangkak di area bebas ini pun tidak ketakutan dengan udara kotor dan polusi udara. Kemudian kamar itu harus dapat udara bebas dari luar. Untuk kamar utama kita dapat dari udara dari depan, udara teras. Kemudian untuk kamar anak itu dapat dari laundry area, yang ini nanti atasnya, atapnya bisa los atau dikasih atap bening ya, namun terbuka ke samping kanan ke samping kiri. Jadi atapnya itu dikasih space dari tembok, ujung tembok dikasih space biar ada udara keluar kanan atau kiri atau ke depan. Di sini nanti statusnya void ya sebenarnya, jadi udara mengalir dari depan, kemudian mengisi ruang bebas, masuk ke ruang kamar utama atau kamar anak, dan bisa masuk ke dapur, baru keluar ke area void. Di sini adalah laundry area, bisa taruh mesin cuci dan tempat jemur di sini. Dan dapur ini adalah semi terbuka karena di sini meja tamunya menghadap ke laundry area, dan sehingga di sini kompor sama area laundry area terhubung secara langsung tanpa ada sekat, sehingga bau-bau ketika memasak itu tidak masuk ke sini. Dan di sini sengaja saya kasih pintu geser, sehingga kalau ada udara yang kotor di sini untuk ketika memasak, misalkan masak nasi goreng gitu yang baunya sering bikin batuk, itu bisa keluar langsung ke udara bebas keluar ya. Kemudian pastikan udara terbuka, ruang terbuka di sini untuk pembuangan udara itu lebih lebar daripada ketika udara masuk, area udara masuk sini. Ini kan pintu sama jendela kurang lebih 2 meter persegi. Kemudian di sini 3 dikalikan 2 atau 6 meter persegi ya. Jadi ini lebih lebar sehingga udara akan berjalan cukup lancar dan kencang, tidak terhambat. Jangan sampai udara keluar atau pembuangan udara belakang itu lebih sempit daripada pintu masuk, udara masuk, sehingga udara tidak bisa keluar dari belakang.
Tuh. Terus tidak lupa juga walaupun sempit tetap harus ada taman untuk penghijauan dan untuk kesegaran rumah teman-teman semuanya, karena pohon itu bisa menghasilkan oksigen yang segar di siang hari, walaupun di malam hari dia malah menghasilkan karbon dioksida seperti manusia, tapi ketika di siang hari dia menghirup karbon dan melepaskan oksigen segar, sehingga di sini udara oksigen segar bisa masuk. Kemudian kamar utama itu saya bikin 350 ya, 3,5 kali 3 meter, sehingga luas, karena ini kan pasti isinya 2 orang ya, suami istri. Kalau untuk yang single di sini kamar anak itu minimal ya 3x3. Jadi untuk tipe luas tanah 72 meter persegi itu dengan rekomendasi desain saya ini insya Allah menjadi rumah yang sehat dan bebas dari virus. Tidak lupa tetap harus teman-teman, walaupun sudah denahnya sudah bersih, denah sudah bebas dari virus dan sehat, tetap harus dibersihkan secara berkala ya. Kalau enggak ya menjadi sarang penyakit atau hewan-hewan kotor lainnya. Oke, untuk mendownload Dena ini bisa di-download di link di deskripsi. Saya kasih gratis. Untuk next video kita akan tampakkan secara visualisasi 3D-nya ya. Ini baru Dena saja, visualisasi 3D seperti apa, karena ini nanti Dena ini bisa menjadi rumah syariah juga. Kita bahas berikutnya, Dena rumah syariah, mengacu pada Dena yang ini juga. Kenapa rumah Dena ini bisa menjadi Dena syariah? Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas subscribe-nya.